Oke, selamat malam semuanya. Di video kali ini saya akan membahas tentang analisis fundamental dari Charon Pokpen ya. Dimana di video-video sebelumnya saya sudah membahas tentang Java, di mana perusahaan yang sesektor yaitu poultry. Jadi ini salah satunya lagi yaitu Charon Pokpen ya. Nanti saya akan bahas video kali ini. Oke, di mana Charon Pokpen ini didirikan pada tanggal, kita sejarah dulu lah seperti biasa ya, dasar keputusan didirikan pada tanggal ini. Pendirian telah disahkan Menteri pada tanggal 8 Juni 1973 dengan anggaran dasar meliputi pembibitan ayam ras, kegiatan rumah potong dan pengepakan daging bukan unggas, kegiatan rumah potong dan pengepakan daging unggas, industri pengolahan dan pengawetan produk daging dan daging unggas, industri pembekuan buah-buahan dan sayuran, industri tepung campuran, dan you name it. Ini berhubungan dengan unggas ya. Unggas kebanyakan dari itu. Oke, kantornya itu di kantor pusatnya itu di Jalan Ancol 8 nomor 1 Jakarta. Cabang-cabangnya ada banyak ini dan ya beroperasi tahun 72. Pemegang saham pengendali itu perusahaan adalah keluarga Giaravanon. Oke. Kita anak usahanya dulu ya. Anak usahanya ini sama Carpopen, Prima Food. Ini peternakan unggas, perdagangan, produksi distribusi makanan ternak, kemasan plastik, bahan baku pakan, perdagangan bahan baku. Ada banyak ya, anak perusahaan ya dari dia ya. Oke, kita mulai pembahasannya. Yang pertama itu dari asetnya. Asetnya ini kalau kita lihat ya, keseluruhan asetnya ini bertambah ya. Asetnya bertambah, cuman ada hal yang naiknya sangat signifikan yaitu di persediaan. Sebelumnya itu ini dalam juta ya, juta miliar triliun. Sebelumnya 7,6 triliun, dan ini dalam jutaan ya, miliar triliun 7,6, terus sekarang di 10,1 triliun. Ini kenaikannya sangatlah luar biasa ya. Tapi ada penurunan di kasnya turun. Nah ini kalau kita lihat ya, kita lihat dulu di kasnya dulu deh. Kita lihat dari kas. Arus kasnya ini seperti apa proporsinya. Kalau saat kita lihat ya, proporsi dalam 6 bulan terakhir ini dibandingkan dengan akhir tahun 2021, kasnya ini totalnya kan 1,7 T. 1,7 T di deposito ini ada ya, ini deposito full rupiah ya, nominalnya ini sebesar berapa nih, 88 tambah 12 berarti 100 ya, 168 miliar ya, 168 miliar. Sedangkan uang dalam bentuk kasnya sendiri nominalnya ini mayoritas paling banyak itu di rupiah ya, yang paling tinggi 600 miliar itu di BCA. Dolar ini ada di Citibank 179 miliar, CIMB 73 dan selanjutnya. Cuman mayoritas kasnya ini dalam bentuk rupiah ya. Dalam bentuk rupiah dan depositonya full rupiah dengan imbal hasil 2,75 sampai 4,75. Oke. Tidak yang wow banget menurut saya ya. Bahkan cenderung kurang oke ya. Kita lihat liabilitasnya. Nah, ini yang kurang oke. Liabilitasnya ini naik ya, sekarang 13 triliun. Dengan kenaikan paling signifikan ini di utang bank jangka pendek mencapai 6,7 T ya. Utangnya luar biasa ya. Ini kenaikannya yang luar biasa, gede banget, dan ini utang jangka pendek ya. Jadi nanti kalau kita cek ya, kita cek dulu di yang utangnya ini. Ini jatuh temponya kapan? Ini ada di, ini totalnya 6,7. Citibank. Ini tidak ada ya.
Tidak ada tulisannya ya jatuh temponya ini dia apa kapan. Citibank ini perjanjian tersebut juga membuat beberapa pembatasan bagi perusahaan antara lain untuk tidak melakukan hal berikut tanpa persetujuan dari Citibank, yaitu mengubah pemegang saham, melakukan merger atau konsolidasi, menjual, menyewakan, mengalihkan atau menjual sebagian besar properti. Nah, ini tidak boleh. Harus ke persetujuan dari Citibank karena nominalnya lumayan besar ya. Di Citibank ini totalnya 1,5 T sendiri ya, total hutangnya ya. Oke. Nah, ini bahkan pada tanggal 2 Januari 2007 perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman jangka pendek dengan total maksimal 15 juta US dollar. Tapi di 13 Desember fasilitas pinjaman tersebut telah diubah menjadi fasilitas pinjaman jangka pendek dengan jumlah maksimal 107 juta US dollar. Oh, luar biasa nih. Nah, ini nominalnya lumayan besar nih, cuman tidak dijelaskan ya di sini ya. Tenornya kapan dan bentuk imbal hasilnya atau bunganya itu berapa ya, bunga yang harus dibayarkan ya. Ini lumayan membuat PR juga ya buat Charon Pokpen ya menurut saya. Dengan kas hanya 1,7, sedangkan hutangnya liabilitasnya itu 6 triliun, hutang jangka pendeknya 6,7 triliun. Ini sangatlah kurang sehat ya. Cuman ada hal yang menarik lagi di Charon Pokpen, yaitu persediaannya 10 triliun ya. 10 triliun kalau kita cek persediaan paling banyak ini berada di mana? Kenaikannya sangat signifikan ya. Nah, ini kenaikan paling signifikan itu bahan baku pakan ya. Nah, kalau kondisi sekarang, kalau melihat sekarang juga ada inflasi dan lain-lain, bahan baku pasti naik ya. Jadi keputusan untuk menstok bahan baku ini keputusan yang bagus ya buat perusahaan ya. Which is good. Kenaikannya dari sebelumnya di akhir tahun tuh 3 triliun, sekarang 5 triliun. Kenaikannya luar biasa ya. Yang naik paling banyak itu ya. Pakan barang jadi ini pun juga naik. Barang dalam proses ini pun juga naik. Obat-obatan turun, barang dan dalam perjalanan ini naik juga. So far kalau perihal sup dari pakan ini semuanya naik ya. Kalau hal yang ayam pedaging ini malah semuanya turun ya, dari pakan, obat-obatan, hanya barang dalam perjalanan yang naik. Selainnya turun ya. Bahkan penurunannya signifikan, sebelumnya 600 miliar, sekarang 250 miliar doang. Nah, ini kalau kita cek lagi ya, lain-lain, lalu ayam olahan ini juga barang jadinya naik, barang dalam proses bahan baku juga naik, kemasan dan suku cadang ini juga naik. Ayam pembibitan turunan ini juga naik. Hanya di ayam pedaging ya yang mengalami penurunan ya. Untuk yang lainnya so far mengalami kenaikan ya. Nah, ini juga mungkin dari konsep dari profitnya sendiri ya, mungkin dari ayam pedaging tidak semaksimal yang lainnya, jadi dia dikurangi. Oke, kalau melihat dari situ, dari kas, asetnya dan liabilitasnya, bisa dikatakan Charon Pokpen ini nggak oke. Hanya melihat dari itu saja ya, menurut saya sangatlah nggak oke nih perusahaan, karena utang jangka pendeknya luar biasa besarnya ya. Meskipun pembayaran itu bisa ditunda dan lain-lain, pasti kan penundaan ada yang namanya penalti dan lain-lain juga tentunya. Dan itu akan membuat ya perusahaan makin bingung lagi ya. Ada dua kemungkinan ya, mereka akan menerbitkan obligasi atau mereka melakukan pinjaman lain lagi gitu, tujuannya untuk membayar yang jangka pendek ini dulu gitu. So far menurut saya ini adalah hal yang kurang oke lah kalau melihat dari aset kasnya dan si liabilitasnya. Cuman kalau tadi persediaannya bisa terjual dan lain-lain, itu juga akan mendapatkan hal yang positif ya, karena bahan baku di mereka sudah stok banyak banget. Oke, kalau kita lihat penjualannya ini naiknya signifikan ya. Sekarang 28 triliun, 28,6 bahkan ya. Di keduanya sebelumnya itu 25 triliun.
kenaikannya lumayan ya. Kalau kita cek di penjualan, kita cek penjualannya, ini paling banyak yang berkontribusi itu apa. Nah ini, oh ternyata yang paling berkontribusi itu malah ayam pedaging gitu. Sedangkan persediaannya sendiri ayam pedaging ini malah yang turun. Nah ini kan hal yang kurang, menurut saya agak aneh mungkin ya. Menurut saya agak aneh ya. Kenapa ayam pedagingnya mereka stok persediaannya itu dikurangi. Bahkan yang lainnya malah yang ditambah ya. Terutama di pakan ya. Pakan ini juga sales terbesar keduanya setelah ayam pedaging. Tapi jaraknya sangat jauh banget ya. Hampir 3 kali lipatnya si pakan ini memperoleh salesnya sendiri. Jadi bisa dikatakan sales terbesar ini memang dari ayam pedaging sendiri. Bahkan dari segi nominal ya, dari total ya, 16,3 dibanding dengan total salesnya 28,6. Ini kontribusinya 57% sendiri ya. Nah itu yang jadi pertanyaannya, kenapa persediaannya yang ayam pedaging ini malah tidak ditambah gitu, malah sektor-sektor yang lainnya. Nah, ini yang agak aneh menurut saya. Sedangkan kalau dia pemberi, nah ini kan cuman pemberi ya, pemberi sales terbesar ya. Tapi kan kita belum tahu ya apakah net profit yang terbesar juga dari ayam pedaging juga gitu. Nah, ini kita tidak bisa ngecek ya net profit secara per sub ini paling besar di mana gitu. Kalau lihat dari penjualannya yang naik, sedangkan net profitnya kalau kita cek ya, net profitnya ini malah mengalami penurunan. Mengalami penurunan ini efeknya karena apa? Sebelumnya itu 2,8 triliun, sekarang 2,4 triliun doang gitu. Nah, kalau kita cek penurunannya ini dari bebannya juga naiknya signifikan ya. Bebannya 23 triliun sendiri. Jadi laba kotornya itu cuma 4,8. Sebelumnya itu 5,2. Terus ditambah beban penjualan naik, beban umum juga naik, dan beban operasi juga naik. Semua beban-bebannya pun naik semua ya. Nah ini kan juga kurang oke lah. Beban pajak doang nih yang turun. Jadi perusahaan masih belum bisa mengefisiensikan pengeluaran-pengeluaran. Jadi memang dari segi penjualan atau salesnya ini si Charon Pokpen ini pas di atasnya Java sendiri ya, tapi dari segi net profitnya sendiri ini tidak bisa memaksimalkan yang ada ya. Lihat hal tersebut ini agak disayangkan sekali sih. Oke, dengan kondisi yang seperti ini, terus kalau kita lihat dari PE dan kita lihat PE dan PBV-nya siapa cepinnya sendiri, kondisinya ini berada di angka PI-nya ini di angka 19, sedangkan PBV-nya 3,63. Jadi dengan harga sekarang ini sangatlah mahal menurut saya. Terus ditambah aset dan terutama liabilitasnya yang kencang banget ya, menurut saya untuk saat ini, bahkan untuk long ya, kondisi Charon Pokpen sangatlah mahal sekali, dan dia akan menjadi alarm bahayanya di liabilitas jangka pendeknya. Itu yang menjadi concern perlu diwaspadai bagi teman-teman. Oke, mungkin itu pembahasan dari Cepin sendiri ya. Semoga teman-teman bisa ambil sisi positifnya ya. Sisi positifnya dia memang jadi rajanya ya di sektor poultry ini. Tapi ada hal-hal yang terutama yang saya tidak suka, yaitu liabilitasnya gede banget gitu, terutama di liabilitas jangka pendek. Dari segi perusahaan juga belum bisa menekan efisiensi, dan yang tadi penjualan ayam pedagingnya besar ya, tetapi kenapa persediaan ayam pedaging ini yang turun drastis, sedangkan yang lain-lain malah ditambah. Itu kan agak membuat tanda tanya besar sih dari saya pribadi sih. Oke, ini tuh pembahasan tentang Cepin, semoga bermanfaat, dan bagi teman-teman yang pengen request sama apa yang dibahas bisa tulis di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di video yang lainnya. Sampai jumpa, bye-bye.